Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Nah, kali ini saya akan membahas spare part, konten-konten receh, konten-konten persamaan. Mungkin bisa jadi solusi, edukasi, atau gambaran atau wacana buat teman-teman. Kali ini saya akan membahas kampas remnya mobil Jazz GK5. Jazz GK5 itu dimulai dari tahun 2014 sampai 2019 sampai 2020 kalau nggak salah ya. Terus akhirnya diganti ke City Aspect gitu. Jadi ini saya akan membahas Jazz GK5 itu kampas rem depannya harganya agak mahal, sekitar 1.050.000 kalau nggak salah. Itu part numbernya ini. Kalau ini buat background aja ya, ini punya mobil lain. Ini kalau kampas rem, usia rata-rata kampas rem habis, apalagi di mobil Matic itu biasanya yang kami menemukan di lapangan itu di kilometer 40 sampai 60. Ada juga yang pemakainya bagus, mungkin jarang ngerem, itu bisa juga sampai di kilometer 70.000 dan 80.000. Ada juga yang bisa 100.000 sih juga bisa, tergantung pemakaian sama cara berkendaranya saja. Ini saya pikirkan dulu. Kalau sudah segini, biasanya kita sarankan ganti. Ini yang punya mobil Brio kemarin ya, yang dipotong ininya. Ini ada beberapa contoh-contoh spare part pelanggan yang pernah kami ganti. Kalau kami ganti, rata-rata kami sarankan pakai yang original, biar tidak ada komplain dari pelanggan. Daya cengkeramnya juga bagus, tidak menimbulkan bunyi, dan juga tidak disc brake-nya tidak cepat gelombang atau aus, karena kampas rem pengaruh ke piringan rem juga atau disc brake ya. Nah, kalau sudah segini, kalau kita servis rem sudah ada tanda ini indikatornya, ini sudah disarankan ganti, apalagi untuk mobil Matic ya. Seperti ini paling jalan tidak sampai, ini habis parah, paling jalan berapa ratus kilo sudah habis. Mobil Matic kenapa cepat habis? Karena kita sering rem. Nah, kalau mobil manual biasanya lebih jarang ganti, lebih panjang usianya, karena kita kan pengeremannya juga bisa dibantu sama engine brake ya. Kalau mobil Matic kita mau pindah gigi aja, mau jalan ngerem, terus pokoknya rem itu faktor utama. Mau starter juga ngerem, itu juga pengaruh ke usia dari kampas rem dan juga cara berkendara. Karena kan kalau mobil Matic engine brake-nya tidak seberapa banyak, jadi pelanggan rata-rata sering menggunakan rem, apalagi untuk yang dipakai sama teman-teman cewek atau teman-teman perempuan, ibu-ibu pelanggan yang pakai mobil sendiri, itu sering sekali terjadi kampas rem habis. Ya, ini balik lagi ke bahasan Jazz GK5. Itu part numbernya yang dipakai adalah T9A ya. Ini harganya 1.050.000 kalau tidak salah di dealer. Ini yang original. Saya buka. Kenapa ada dua ini saya bahas lagi nanti di habis ini. Saya jelaskan dulu. Ini punya Mobilio, ini harganya 610.000. bisa dipakai di Jazz GK5, bisa juga dipakai di mobil Freed. Kalau teman-teman punya Freed itu harganya hampir sama, 1 juta, hampir 1 juta kampas remnya. Bisa juga dipakai di Freed. Tapi beberapa teman-teman saya SA dulu, di beberapa teman SA dan beberapa teman spare part itu dikomplain kalau Freed dipakai ini atau Jazz dipakai ini menimbulkan bunyi atau remnya bisa menimbulkan getar ya kalau dipakai ini. Jadi untuk saran, tergantung pemilik mobil juga sih, kita kan cuma menyarankan, kita cuma advice saja. Kalau pemilik mobil mau seperti originalnya atau safety-nya atau nyamannya ya pakai yang original, selisih 350 ribuan. Cuman kan sama pihak Honda, sama pabrikan Honda itu sudah diteliti, sudah di riset, memang untuk tipe mobil Jazz GK5 dan Freed itu pakainya yang ini bahannya ya teman-teman ya. Kalau yang Mobilio mungkin dia torsinya tidak seberapa besar, pakai yang harga 610.000 aja sudah cukup, padahal bentuknya sama. Nah, ini sekarang saya akan
bandingkan di bahan sama merek. Kalau Honda itu dulu mereknya waktu 2008, saya masuk Honda itu 2008, 2009 itu kalau ndak Nissin Kemco mereknya. Tapi akhir-akhir ini embosnya atau gedrikan yang di kampas remnya itu Honda sendiri rata-rata. Sudah ndak Nissin, sudah ndak Kemco. Ndak tahu itu masih kerjasama atau ndak. Saya kurang paham juga untuk spare bannya. Ini saya buka punya Jazz GK5 yang original, yang bawaan mobil, 4 nomornya 4022 T9A T00. Harganya sekitar 950 ribuan. Detailnya saya kurang hafal, antara 900 sampai 950 ribu. Itu spare partnya saja ya. Kalau mungkin teman-teman masang, kalau lebih dari 950 ribu ya itu mungkin jasa pasangnya teman-teman ya. Ini saya buka dulu, masih segel dari dealer. Oke, seperti biasa dapat plat-plat sudah include, plat kampas. Ya, plat-plat kampas ini sudah include. Tinggal nanti kalau masang teman-teman kalau mau lebih ini ya dikasih tambahan grease di sini-sininya sama di sini-sininya. Nah, ini adalah Honda juga. Honda JBT NF102 ya. Ini juga. Bahannya teksturnya seperti ini. Kalau dulu ya tadi, kalau ndak Nissin ya Kemco. Ya. Ini yang punya Jazz original, yang bawaan mobilnya yang sesuai dengan spek Jazz GK5. Kalau Freed saya kurang paham, 4 nomornya sama apa enggak. Seperti ini saya kurang paham ya, nanti kalau ada kesempatan, ngeblur kamera. Kalau ada kesempatan saya akan record lagi kalau ada kasus-kasus yang seperti ini. Ya, ini kontennya enggak tahu jadi solusi atau malah jadi double keluaran uang. Kalau menurut saya, kalau yang aman, enggak menimbulkan bunyi, enggak menimbulkan getar, ya pakai yang originalnya aja. Ini saya akan bukain yang punya Mobilio. Harganya 610.000 kalau di dealer, sudah sama teks. Kalau di luaran saya kurang paham, di toko saya kurang paham. Kalau teman-teman ke bengkel langganannya harganya lebih dari itu ya, mungkin sama ini ya tadi itu ongkos pemasangan. Ini punya Mobilio seperti ini teksturnya. Segi warna beda, mungkin beda di bahan juga ya. Ini belum pernah dipakai, baru segel semua. Kalau dari ininya juga, ininya plat besinya ini catnya sih sama-sama Dove ya. Kalau Brio kemarin kan yang beli di toko itu kan catnya glossy. Kalau ini sama-sama Dove-nya, beda di kodenya. Ini juga mereknya Honda, bukan Nissin atau Kemco. Nah, ini JBNF120. Yang ini JBT NF102. Mungkin beda di kode produksi atau bahan ya, teman-teman ya. Ini. Ya ini. Ini yang punya Jazz GK5 asli, yang bawaan mobil. Ini punya Mobilio. Ya ini sudah dipikirkan matang-matang ya sama pihak Honda, HPM, sudah diriset sama engineer-nya, sama insinyurnya. Jadi mungkin kalau kita sebagai pemakai, pengguna ya kita sudah tinggal nuruti aja sih. Tapi kalau mau oprek-oprek atau mau cari hematnya ya, teman-teman bisa pakai yang original ini Mobilio atau merek imitasi, cuman beresikonya kalau kampas rem tidak sesuai itu ya itu tadi bisa menimbulkan remnya getar, bisa menimbulkan bunyi, bisa menimbulkan piringan rem cepat habis. Itu pilihan ke pengguna masing-masing, pilihan ke pasar. Ada yang pelanggan itu fanatik sama yang dealer, ada yang juga fanatik sama yang original dealer, ada juga yang fanatik sama merek-merek brand-brand racing, ada yang fanatik atau yang pakai seadanya aja, pokoknya murah dibeli, bisa dipakai, nanti rusak beli lagi. Itu ada juga seperti itu cara berpikirnya atau mindsetnya. Kita sebagai teknisi cuma bisa menyarankan, keputusan tetap dikembalikan ke
pemilik mobil atau ke pelanggan sendiri. Tapi kita tetap sampaikan resiko-resikonya dan apa faktor-faktor yang menyebabkan kalau dipakai patut persamaan. Nah, mungkin itu aja teman-teman sharing kali ini. Kalau ada kita nemukan sesuatu lagi yang mungkin sekiranya bisa bagi-bagi ilmu, bagi-bagi wawasan, wacana, akan saya sharingkan lagi. Jadi menurut teman-teman pemilik Jazz, menurut saya mending pakai yang originalnya aja, selisih 300.000. Nanti remnya tetap nyaman, piringan rem juga awet, tidak getar juga. Kalau dipakai ini bisa juga nanti resikonya kampas rem masih tebal tapi rem getar. Nanti kan kita beli lagi, ketemunya jadi 1 juta lebih. Mending sekali yang original tapi awet dan tenang juga karena sudah dipikirkan matang-matang sama Honda. Buktinya mobil teman-teman kampas remnya habis juga, sampai habis sampai tipis kan tidak ada masalah pakai kampas rem yang ini ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan wacana pengetahuan kita semua. Untuk pilihan kampas rem original, persamaan atau biasa itu tergantung ke pelanggan masing-masing, ke teman-teman masing-masing mau pakai yang mana. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas. Mohon maaf, salam seduluran semua. Terima kasih.